你不会。这本座也要灭！你背后站着天王老。我到现。你肯定没有意见，所以借君天教考。聒噪！不礼貌！这老小子原来这么……你这点实力，如果我要当和氏。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan salah satu Tonghua di hari Minggu ini, yaitu First Son in Law Vanguard of All Time atau Hui Shen Qian Tao. Nah oke, di part hari ini kita semua bakal melihat Wu Zhou berhasil masuk ke Sekte Tao dan menjadi muridnya si Tao Mo. Dia sangat senang bukan main menduga kalau dirinya bakal langsung menjadi murid inti. Penasaran kan? So mari kita review part kemarin dulu, di mana kita semua sudah melihat Wu Zhou menantang para murid Sekte Juntian. Namun tiba-tiba murid terkuat yang bernama Tianlin itu datang dan menantangnya. Tapi apa yang terjadi guys? Ternyata Wu Zhou berhasil mengalahkan si Tianlin, membuat tetua Sekte Juntian itu terkejut bukan main. Tetapi Changce yang ada di sebelahnya sangat kesal dong, karena berani-beraninya Wu Zhou menghabisi murid-murid jenius dari Sekte Juntian ini. Berbeda dengan si ketua Sekte Juntian, dia tuh malah kesenangan guys, karena mendapatkan murid yang jauh lebih jenius dibandingkan Tianlin. Semua orang di sana pun memberikan selamat kepada ketua Sekte Juntian karena sudah mendapatkan murid yang jenius. Tentu orang-orang yang berada di sana itu terkejut, tidak menyangka Wu Zhou akan sekuat ini. Lantas ketua Sekte Juntian bertanya apa yang diinginkan Wu Zhou. Dia pun menegaskan sebenarnya dirinya tidak ingin masuk ke Sekte Juntian. Barulah mendengar itu si ketua Sekte marah guys. Dan akhirnya kita masuk ke intro ya. Hehehe. Changce menyaksikan itu tentu kesal. Dia tidak terima dengan semua perbuatan yang sudah Wu Zhou perbuat. Tidak lupa dirinya menegaskan kalau dia sudah mencurigai Wu Zhou sedari awal. Orang-orang yang berada di sana itu bingung dan terkejut karena Wu Zhou berani-beraninya bermain-main dengan Sekte Juntian. Bukan cuma Changce, ketua Sekte Juntian itu juga kesal bukan main setelah mendengar itu. Dirinya tidak terima dipermainkan dan langsung mengeluarkan aura menyeramkan. Tetapi Wu Zhou yang berada di sana nggak takut guys. Dia menegaskan akan ada seseorang yang melindunginya. Segera sang ketua Sekte Juntian juga tidak takut akan backingannya si Wu Zhou. Dia bahkan menegaskan bakal menghancurkan Wu Zhou hari ini juga. Dia pun langsung memadatkan kekuatannya guys untuk menghabisi Wu Zhou. Apalagi para penjaga di sana langsung mengepung Wu Zhou supaya dia tidak kabur. Namun tiba-tiba enggak lama dari itu dari atas langit muncul sebuah formasi dan juga muncul sosok ular merah milik sang ketua Sekte Juntian. 你不会。这本座也要灭！你背后站着天王老。 Segera sang ketua sekte pun menyerang Wu Zhou guys. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba seekor burung bangga emas itu muncul dan menahan serangan itu. Ternyata itu adalah si Tao Mo, ketua dari Sekte Tao. Gak cuma sampai situ, dia juga menduga alasan banyak murid bisa melewati transformasi ilusi itu pasti karena si Wu Zhou. Tao Mo menjelaskan kalau Sekte Tao-nya terlalu sibuk akhir-akhir ini. Jadi dia menggunakan Sekte Juntian untuk mengetes kekuatannya Wu Zhou. Tentu mendengar itu si ketua Sekte Juntian semakin murka guys. Ternyata selama ini dia dipermainkan. Dirinya tidak terima perekrutan muridnya sampai kacau balau dan segera mengumpulkan kekuatan lagi.
你肯定没有意见，所以借君天教考。 Akan tetapi Tao Mo juga tidak takut. Dia membentuk sebuah formasi di langit dan memastikan dia mengetahui jelas kalau Sekte Chuntian merampok harta penduduk beberapa tahun ini. Tentu mendengar itu membuat ketua Sekte Chuntian terkejut bukan main. Tetapi ada salah satu penjaga yang angkat bicara guys. Dia menegaskan tindakan Sekte Chuntian itu tidak ada hubungannya dengan Sekte Tao. Apalagi seharusnya Tao Mo berterima kasih karena Sekte Chuntian membantu Tao Mo dalam menunjukkan mukanya kepada orang-orang lain. Padahal kan Sekte Tao lagi terpuruk. Jelas mendengar itu Tao Mo kesal. Dia segera menyerang sang penjaga dengan formasi yang dia buat di langit sebelumnya guys. Karena serangan itu terlalu kuat membuat sang penjaga auto menghilang dari dunia. Tidak lupa Tao Mo menegaskan sampai kapanpun Sekte Tao-nya akan menjadi pemimpin faksi Tao di dunia. Jadi dia menyuruh semua orang agar bersikap sopan kepadanya guys. Tentu menyaksikan itu, ketua Sekte Chuntian juga terkejut karena memang Sekte Tao sedang mengalami keterpurukan. Tetapi kok si Tao Mo bisa masih sangat kuat ya? Apalagi dirinya tidak bisa berbuat apapun di depan Tao Mo guys. Wu Zhou menyaksikan itu juga terkejut. Tidak menyangka ternyata Pak Tua ini sangat kuat. Dia pun mulai berpikir untuk bersikap lebih baik kepada Pak Tua ini supaya dipermudahkan dalam melakukan sesuatu guys. Hehe. Setelah itu karena urusannya sudah selesai, Tao Mo pun membawa Wu Zhou untuk pergi ke Sekte Tao. Tentu di sisi lain Xuan Wei menyaksikannya kecewa guys. Ternyata si Wu Zhou dan Tao Mo malah meninggalkannya. Dan sialnya sekarang para penjaga Sekte Chuntian itu malah mengepung dia guys. Mereka malah menduga kalau si Xuan Wei ini adalah komplotannya Wu Zhou. Soalnya sedari awal dia tuh sudah bersama-sama si Wu Zhou dan terlihat sangat akrab. Aduh, suwe banget hidupnya nih. Xuan Wei pun beralasan dia tidak kenal Wu Zhou, langsung meminta ampun. Tetapi sayang para penjaga tidak percaya dan berakhir memukulinya guys. Hahaha, suwe banget. Aduh, udah ditinggalin, dipukuli pula. 我是谁？他们就这么那个是啊，我刚刚好像 Setelah itu, Changce penasaran apakah ketua Sekte Chuntian benar-benar membiarkan Tao Mo pergi begitu saja. Si ketua menegaskan kalau kita mau tidak mau harus tunduk kepada Tao Mo. Karena mereka mengakui dia adalah ketua Sekte Tao yang sangat kuat. Bahkan si ketua Sekte Chuntian tidak bisa melawannya guys. Tetapi dia tetap bertekad bakal menghabisi Wu Zhou di kemudian hari kemanapun dia pergi. Di sisi lain, tepatnya di Sekte Chuntian, Wu Zhou terlihat ketakutan karena sedang dibawa terbang oleh si Tao Mo. Di sini Tao Mo menjelaskan kalau Sekte Tao-nya memiliki total 6 puncak. Dan kebetulan dojo miliknya itu ada di puncak suci. Mulai sekarang Wu Zhou akan langsung menjadi murid dari puncak sucinya. Tetapi dia merasa melupakan sesuatu. Setelah diingat-ingat, ternyata guys, dia baru teringat kalau Xuan Wei itu ketinggalan di Sekte Chuntian. Hahaha. Sehingga dia pun bergegas kembali dan menyuruh Wu Zhou menunggunya di sini. Dan dia bakal menyebut Xuan Wei. Untung saja ya guys. Wu Zhou juga terkejut temannya dilupakan. Dia berdoa supaya Xuan Wei masih baik-baik saja. Udah telat sih. Tapi di satu sisi, Wu Zhou merasa cukup senang guys. Karena Sekte Tao ini tempat yang sangat bagus. Gak lama dari itu, ada 2 orang murid yang datang dan menemui Wu Zhou. 我把宣伟忘在君天教，忘了点什么？
好地方，不错不错。希望君天教还没把那小子……我去，这都能忘？ Mereka penasaran apakah Wu Chou adalah murid baru di puncak suci? Jelas Wu Chou sebagai murid baru bersikap sopan dan memperkenalkan diri. Tetapi dia juga penasaran akan identitas dari kedua seniornya. Mereka memperkenalkan diri yang bernama Xu Hao bersama Su Yang. Bukan Su Yang di Tonghua sebelah ya guys, itu mah OP parah. Mereka berdua ini adalah murid tukang dari puncak suci. Wu Chou pun langsung bersikap sombong guys, mentang-mentang murid tukang, dia merasa dirinya lebih tinggi. Tidak menyangka mereka semua ini adalah murid tukang. Tentu kedua orang kebingungan dong, kenapa tiba-tiba jadi berubah. Wu Chou bersikap sombong, menegaskan kalau statusnya sekarang dan membuat mereka berdua merinding, yaitu dia adalah murid inti. 两位师兄怎么称呼啊？叫许无洲，刚入门，见过两。师弟，怎么了？什么不懂可以？你刚刚入门。 Tentu kedua orang terkejut dan mereka malah berbalik sopan kepada Wu Chou sekarang. Mereka memberikan hormat sampai meminta maaf guys, kasihan juga ya. Nasib untung Wu Chou memaafkan mereka dan menegaskan kalau mereka ini adalah teman seperguruan. Karena masih ada urusan, akhirnya mereka berdua pun bergegas pergi dari sana. Jelas Wu Chou merasa senang dong, karena murid inti memiliki reputasi yang sangat tinggi. Dia mulai membayangkan kalau dirinya menjadi ketua sekte Tao, pasti Akademi Cice akan mengembalikan istrinya Qingmo tercinta. Apalagi kalau dia menjadi ketua, pasti si Lotu nggak bakal bersikap sombong lagi guys. 多谢师兄。我满了，有什么需要帮忙的？核心弟子这种虚名，核心弟子的虚名。走吧走吧。 Nggak lama dari itu, Tao Mo kembali membawa Xuan Wei yang sudah bonyok. Di sini dia menangis karena dirinya berpikir nggak bakal bertemu sama Wu Chou lagi. Demi menenangkannya, si Tao Mo bertekad menjadikan Xuan Wei sebagai murid dalam puncak sucinya juga. Tetapi Xuan Wei maunya dijadikan sebagai murid inti guys. Segera Wu Chou mendengarnya auto tertawa dong. Dia nggak percaya akan kekuatan Xuan Wei yang sekarang bisa menjadi murid inti. Tetapi ternyata guys, si Wu Chou itu bukanlah murid inti, melainkan dia juga dijadikan sebagai murid tukang. Hahaha, kualat kan? Aduh. Ini Tonghua tiap episode mah ada aja ngelawaknya. Lucu banget asli. Tapi kalau kayak gini, kapan si Wu Chou bisa jadi kuat ya? Kalau jadi murid tukang kan, ya kerjaannya paling jadi tukang-tukang gitu. 你这点实力，如果我要当和事。So mari kita lihat deh di bagian spoiler untuk part 38 yang bakal rilis lagi di hari besok. Jadi kita semua bakal melihat Tao Mo menemui Wu Chou yang sedang bersih-bersih. Sepertinya si Wu Chou meminta Tao Mo untuk dijadikan murid inti karena dia sendiri sudah menuruti semua keinginannya Tao Mo. Tetapi si Tao Mo tetap nggak mau guys. Dia masih ingin menjadikan Wu Chou sebagai murid tukang dulu. Lantas gimanakah cara dia bisa menjadi murid inti ya guys? Kita tunggu lagi di part 38 Wu Yinshan Qian Tao di hari biasa. Update lagi nanti buat tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini. Thank you buat guys semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.